Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran nahwu. Insyaallah kita di bab raf'ul fi'lil mudhari'. Kita rafa'nya fi'il mudhari'. Kemarin kita sudah sempat membahas bahwasanya raf'u fi'lil mudhari', rafa'nya fi'il mudhari' itu idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Jadi fi'il mudhari' itu emang sebenarnya aslinya dia sudah marfu'. Jadi enggak usah didahului dengan apa-apa, itulah keadaan aslinya. Ya, keadaan asli fi'il mudhari' itu marfu'. Jadi enggak usah didahului dengan adatul nasbi atau adatul jazmi. Kita kemarin juga sudah membahas tentang al-amtsilah, kemudian kita membahas tentang al-bahthu, al-qaidah. Kita sudah selesai dan kita sudah praktek sedikit. Semoga itu bisa bisa memahamkan kita. Nah, selanjutnya kita adalah review sebentar, kita murajaah tentang kaidah. Kaidah raf'u fi'lul mudhari'. Rafa'nya fi'il mudhari'. Al-qaidah yurfa'u fi'lul mudhari'. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Jadi fi'il mudhari' itu dia dalam keadaan marfu'. Ya, marfu' di sini kita fokus ke salah satu tanda rafa'nya, yaitu dhammah. Jadi kapan fi'il mudhari' ini berharakat dhammah? Itu ketika dia tidak didahului salah satu dari huruf nasbi awil jazmi, huruf nasab atau huruf jazm. Huruf nasab itu apa? Huruf nasabnya adalah an, lan, idzan, kai. Huruf jazmnya lam, wala, nahyah, wa in. Jadi kalau tidak didahului dengan apa-apa, maka fi'il mudhari' aslinya adalah marfu'. Karena itu aslinya. Pokoknya kalau enggak didahului dengan apa-apa, itulah dia fi'il mudhari' marfu'. Gampang kan? Selanjutnya kita review sebentar. Di sini ada yaktubu talibu ad-darsa. Aina fi'lul mudhari' huna? Fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Ma harakatul akhir? Apa harokat terakhirnya? Harokat terakhirnya adalah dhammah. Berarti dia fi'il mudhari' marfu. Nah, kenapa dia fi'il mudhari' marfu di sini? Karena dia tidak didahului dengan salah satu huruf nasbi, harfun nasbi atau harful jazim, ya, atau adatul jazmi. Kemudian yang kedua, lan yaktuba talibu ad-darsa. Lan yaktuba talibu ad-darsa. Aina fi'lul mudhari' huna? Fi'il mudhari'nya adalah yaktuba. Limadza yaktuba? Kenapa jadi dibaca yaktuba? Kenapa di akhirannya menjadi fathah? Karena sabaqahu lan. Karena dia didahului oleh lan. Lan ini adalah salah satu dari adatul nasbi, ya. Salah satu huruf yang bisa menjadikan fi'il mudhari' mansub atau fi'il mudhari' yang berakhiran fathah. Kemudian yang ketiga adalah la taktub ad-darsa. Aina fi'il mudhari' huna? Fi'il mudhari'nya adalah taktub. Kenapa dia berharokat terakhir sukun? Karena dia didahului dengan la an-nahiyah. La an-nahiyah yang menjadikan dia sukun. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari tiga contoh ini adalah bahwasanya kapan fi'il mudhari' itu marfu? Ketika dia tidak didahului dengan salah satu adatul nasbi atau adatul jazmi. Paham tuh huna? Insyaallah paham, ya. Selanjutnya kita masuk ke tamrin. Ini tamrin pertama. Ayyinil af'al al-mudhari'ah al-marfu'ah fil jumalil atiyah wa bayyin sabab raf'iha. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menunjukkan mana fi'ilul mudhari', ya, mana fi'ilul mudhari' yang marfu', ya, dari jumlah berikut, wa bayyin sabab raf'iha, dan jelaskan kenapa dia marfu'. Nah, yang pertama adalah yawaddu aliyun ayyal'aba bil qurrah. Aina fi'ilul mudhari' huna? Fi'il mudhari' huna itsnan. Yang pertama adalah yawaddu. Nah, yawaddu ini fi'il mudhari' marfu, ya. Marfu dia.
Kenapa? Karena dia tidak didahului dengan salah satu adatun nasbi atau adatul jazmi. Nah, tuh. Mana tandanya kok bisa disebut sebagai marfu? Karena di sini akhirannya apa? Akhirannya adalah dhammah. Kemudian, aina fi'il mudhari' ats-tsani? Mana fi'il mudhari' yang kedua? Fi'il mudhari' yang kedua adalah yal'aba. Yal'aba. Dia kedudukannya sebagai apa di sini? Ataupun dia kedudukannya marfu atau mansub atau majzum. Nah, di sini dia adalah mansub. Kenapa? Karena harokat terakhirnya adalah fathah. Kenapa dia mansub? Karena sabaqahu an, karena dia didahului dengan an. An ini adalah salah satu huruf nasbi, salah satu huruf nasab yang dia bisa menjadikan fi'lul mudhari' mansub. Nah, yang kedua, yashuddul atfalu al-habla. Yashuddul atfalul habla. Nah, mana di sini dari fi'il mudhari'? Aina fi'lul mudhari' huna? Fi'il mudhari'nya mana di sini? Fi'il mudhari'nya adalah yashuddu. Yashuddu. Nah, di sini dia kedudukannya apa? Marfu, majzum atau mansub. Nah, dia adalah marfu. Kenapa? Nah, bisa kita lihat di sini tanda terakhirnya dia adalah dhammah. Nah, sebabnya apa dia marfu? Karena dia tidak didahului dengan salah satu tanda atau salah satu huruf an nasbi awil jazmi. Salah satu huruf nasab atau jazm. Nah, baqiyatul amsilah ya malu. Nah, selesai sisanya kalian kerjakan, kalian praktekkan ya. Kemudian selanjutnya tamrin asani, ini tamrin yang kedua. Atmimil jumal al-atiyah bi wad'i fi'lin mudhari'in marfu'in fil amkinatil khaliyah. Nah, ini tugas kita adalah disuruh untuk menyempurnakan contoh ini dengan menaruh fi'il mudhari' marfu ya, fi'lul mudhari' marfu. Contohnya al-falahu titik al-qutna. Al-falah, mana al-falah? Falah itu petani. Quten itu kapas. Nah, di sini berarti apa? Al-falahu apa? Yahsudu al-qutna. Mana yahsudu? Yahsudu itu memanen. Nah, yahsudu di sini adalah fi'lul mudhari' marfu. Kenapa? Karena dia yahsudu, harokat terakhirnya adalah dhammah dan dia tidak didahului dengan salah satu huruf nasbi awil jazmi. Kemudian al-qitu titik al-fa'rata. Mana al-qitu? Qitu itu kucing. Al-fa'rata tikus ya. Berarti kucing ngapain tikus? Biasanya mah memakan. Al-qitu ya'kulu al-fa'rata. Nah, itu seperti itu ya. Itu adalah fi'lul mudhari' marfu. Intinya keadaan sebenarnya fi'il mudhari' itu adalah marfu. Maka ketika fi'il mudhari' itu tidak didahului dengan salah satu huruf jazm atau huruf nasab, berarti dia marfu. Mudahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar di namudaj al-i'rab. Kita belajar i'rab. Ya'kulu tha'labu ad-dajaja. Tha'lab itu serigala ya. Dajaj ayam. Ya'kulu makan. Ya'kulu di sini dia sebagai apa? Fi'lun mudhari'un. Nah, di sini disebutkan ya'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau lengkap ya dilengkapin. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam kelas ya. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah fi akhirih. Dhammah yang nampak di akhirnya. Ya'kulu. As-sa'labu ini pelajaran kelas sebelumnya, kelas 8 ya. As-sa'labu di sini adalah fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ad-dajaja dia sebagai apa? Ad-dajaja sebagai maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi berarti apa? Ad-dajjaj maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya apa? Fathah zahirah, fathah yang nampak di akhirnya. Jadi fi'lul maf'ul bihi itu pasti mansub. Nah, ini tanda nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih.
Nah, kita praktek. Di sini ada yanamu tiflu. Yanamu tiflu. Yanamu, apa yanamu? Yanamu adalah fi'lun. Al-fi'lu al-mudhari'u marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian at-tiflu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, mudah kan? Mudah. Jadi intinya pokoknya fi'lul mudhari' idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi fa huwa marfu'un. Jadi fi'il mudhari' kalau tidak didahului dengan salah satu huruf nasab atau jazm berarti dia keadaannya marfu. Intinya keadaan asli dari fi'il mudhari' adalah marfu. Jadi kalau tidak didahului dengan apa-apa berarti dia marfu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa dipahamkan, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.